beribu-ribu tahun lamanya sememangnya kerajaan dunia ini sudah diserahkan di dalam kendali setan. Haleluya. Shalom, Shalom Elohim, Roh Bapa Yahweh yang ada di dalam diri Pak Iman Lahagu. Shalom Elohim, Roh Jesus Christ yang ada di dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Shalom Elohim juga buat mempelai terpilih yang cantik kelak mempesona hati Bapa Yahweh, mempelai Faiham Rani, Roh Kudus, Roh Kebenaran, Ratu Adil. Shalom Elohim buat semua para saksi sorga, para mempelai-mempelainya, malaikat-malaikatnya, nabi-nabinya, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Shalom, Shalom Elohim. Bapak Ibu, hari ini saya ingin mengongsikan satu kebenaran firman di mana kerajaan dunia ini sememangnya sudah diserahkan ke dalam kendali tangan setan sejak beribu-ribu tahun lamanya. Nah, di mana kita boleh melihat di dalam Matius 4 ayat 8 dan 9, kita boleh melihat di sana ini berlaku pada waktu Tuhan Yesus dicobai, ya, dia dibawa ke atas gunung dan setan memperlihatkan kerajaan dunia serta kemegahan dunia, dan menawarkan kepada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, ya, dunia itu ditawarkan kepadanya, segala kemegahan dunia itu diberikan kepadanya sekiranya ya Tuhan Yesus menyembah kepada setan ini, sekiranya Yesus menyembah kepada setan. Nah, dari kebenaran firman ini kita melihat sesungguhnya bahwa dunia ini, segala kerajaan ini, segala kemegahan dunia, kerajaan-kerajaan yang ada di muka bumi ini, segala kekayaan itu semuanya di dalam kendali setan, termasuk juga sistem-sistem dunia yang sudah diterapkan sejak beribu-ribu tahun lamanya, teknologi-teknologi yang dibangun, pendidikan, kesehatan, organisasi-organisasi yang sudah dibangunkan, diadakannya di muka bumi ini, semuanya ada di dalam kendali setan, dan mereka melakukan itu diterapkan sejak dari awal, ya, untuk suatu tujuan kehadapannya, sehingga manusia melihat itu bahwa itu hanya perubahan satu kemodernan, yang padahal sebenarnya setan ini sudah memiliki tujuan dan agendanya, sudah dirancangkan sejak semula bahwa tujuannya itu kehadapannya adalah untuk menjebak manusia, untuk membinasakan manusia itu, membawa manusia itu yang sejak awalnya itu adalah terkoneksi dengan Tuhan, lalu tujuannya dengan segala teknologi, segala kekayaan dunia yang ditawarkan oleh dunia itu untuk mengubah hati manusia, membuat manusia itu ditarik jauh daripada Tuhan, daripada hadirat Tuhan, sehingga manusia itu tidak lagi terkoneksi hati dengannya. Manusia itu disesatkan dan dibinasakan seperti itu. Ya, dan kerjanya setan ini kan memang ingin membinasakan manusia itu sendiri. Ia menciptakan segala teknologi, kecanggihan teknologi, segala sistem-sistem dunia untuk menjebak manusia itu, untuk membinasakan manusia itu. Tujuannya itu, ya, menuju kepada membinasakan, menjebak manusia itu lari daripada hadirat Tuhan itu sendiri. Nah, dan salah satu agenda setan yang sudah berlaku, ya, sejak beribu-ribu tahun lalu itu, mereka sudah merencanakan sejak awalnya itu, ya, genosida, di mana mereka melakukan pembasmian, pengurangan populasi dunia dengan banyak cara sekali, Bapak Ibu. Nah, salah satu yang kita lihat ialah mereka memberikan suntikan vaksin. Itu adalah salah satu agenda di populasi, mengurangi populasi dunia. Sedangkan firman Tuhan itu bertentangan dengan kehendak mereka, dengan kehendak setan ini. Setan ingin mengurangi, tetapi Tuhan berfirman, beranak cuculah, beranak pinaklah, dan bertambah banyaklah di muka bumi ini. Kan ianya bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi mereka melakukan satu agenda di populasi,
menjenosid manusia dengan banyak cara. Salah satunya yang saya katakan tadi ialah melalui suntikan vaksin C19. Sudah diberikan beberapa tahun yang lalu. Nah, suntikan vaksin C19 itu salah satu daripada agenda mereka menjenosid manusia dengan suntikan vaksin C19. Dan ia tidak sama dengan suntikan-suntikan yang sebelumnya. Suntikan ini berbahaya dan sudah pun dinyatakan di dalam firman-Nya bahwa suntikan ini adalah tanda binatang 666, di mana apabila mereka yang tidak menerima tanda ini, menerima suntikan ini, tidak boleh membeli, tidak boleh menjual, tidak boleh pergi kemana-mana, dan semua harus diwajibkan menerima tanda ini, baik kecil, tua, muda, anak sekalipun harus diberikan. Sedangkan mereka tidak sakit, ya sehat-sehat saja, tetapi ianya harus diberikan. Suntikan vaksin ini adalah rancangan kematian, slow and steady, berjalan perlahan-lahan, merusak bukan hanya tubuh, tetapi mereka juga mahu membinasakan, mahu merebut seluruh roh, jiwa, dan tubuh manusia itu apabila manusia itu tidak bertobat, ya. Dan selain itu, perang juga adalah salah satu agenda setan menjenosid manusia, karena di dalam perang ada kematian, ada kelaparan yang akan membinasakan manusia itu. Dan ya Bapak Ibu, yang bekerja di balik perang ini adalah roh, ya, melagakan manusia itu dengan manusia yang satunya sehingga manusia itu berperang. Nah, selain daripada itu, mereka juga membuat rekayasa nyamuk, rekayasa ya, untuk membinasakan manusia juga. Itu udara ini pun dicemari dengan menebarkan zat-zat kimia yang berbahaya bagi manusia. Kita boleh lihat juga bukan hanya udara, tetapi juga air, makanan, semuanya dirosak, ya. Mereka merosak makanan dengan menyuntikkan berbagai macam rekayasa, mengubah makanan itu sehingga akhirnya makanan itu memberikan efek kepada tubuh manusia ini juga. Dan yang kita dapat lihat sekarang ialah mereka melegalkan perkawinan secara sama jenis, ya, karena apabila mereka melegalkan perkawinan sesama jenis ini, mereka tidak akan beranak pinakan, tidak akan beranak cucu. Makanya dengan itu secara tidak langsung juga ia termasuk di dalam agenda mengurangi populasi dunia. Ini semuanya sudah terjadi sejak beribu tahun yang lalu, tetapi lebih lagi di zaman akhir ini, karena waktunya sudah tiba. Dan memang pun semuanya harus terjadi karena ianya sudah ada di dalam firman, sudah difirmankan, ya. Dan lebihlah berharga kita memiliki hikmat ilahi ketimbang daripada segala kekayaan dunia ini yang tidak membawakan kebenaran, keselamatan.